Selamat datang di tutorial farmakologi yang saat ini kita akan membahas topik mengenai tuberkulostatik. Tutorial ini menjelaskan teori dan soal berkaitan dengan tuberkulostatik dan diharapkan dapat bermanfaat bagi calon dokter, dokter gigi, dan apoteker yang akan mempersiapkan ujian kompetensi dokter, dokter gigi, dan apoteker. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SA, MSc. Prinsip pengobatan dengan antimikroba. Pengobatan infeksi yang baik didahului dengan diagnosis klinik, kemudian dilanjutkan dengan diagnosis etiologik, baru dipilih antimikroba yang paling tepat. Misalnya pada infeksi tetanus, setelah diidentifikasi penyebab kuman adalah Clostridium tetani, maka dipilihlah obat yang paling tepat untuk tetanus ini adalah benzyl penicillin. Pada diagnosis klinik sepsis, misalnya pada pyelonefritis, setelah dilakukan uji kepekaan, dapat diketahui drug of choice untuk mengatasi pyelonefritis ini. Prinsip pengobatan dengan antimikroba diawali dengan uji kepekaan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan obat atau drug of choice, kemudian ditentukan dosis yang tepat, dosage regimennya, kemudian rute pemberian yang tepat, dan lama pemberian. Tidak berhenti di sini, karena harus dimonitor juga oleh dokter dan klinisi supaya didapatkan hasil pengobatan yang lebih baik. Dapat dijelaskan hasil pengobatannya. Apakah pasien patuh dalam menggunakan antimikroba? Efek samping apa yang muncul? Bila diketahui dengan baik, dimonitor dengan baik, dan direview oleh klinisi atau dokter, maka kalau penggunaan antimikroba itu tidak efektif, dapat saja dihentikan. Atau obatnya tetap dipertahankan antimikrobanya dengan modifikasi dosis. Dan bila perlu, antimikroba diganti dengan antimikroba yang lain. Infeksi Mycobacteria. Infeksi Mycobacteria misalnya oleh karena Mycobacterium tuberculose yang menyebabkan tuberkulosis, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian karena infeksi. Kemudian Mycobacterium leprae yang bisa menyebabkan penyakit lepra, tetapi kasus ini sudah lama berkurang. Mycobacterium avium intracellular, ini merupakan Mycobacterium avium yang kompleks, yang sulit diobati. Pengelompokan Mycobacteria. Pengelompokan Mycobacteria dapat dilakukan dengan mengukur laju pertumbuhan di media agar, yang bisa dikelompokkan menjadi rapid growers dan slow growers. Contoh dari rapid growers ini biasanya dapat dilihat dengan mata telanjang dalam waktu 7 hari dan susceptible terhadap antibiotika yang dipakai untuk bakteri lainnya. Sedangkan kelompok yang slow growers ini dapat dilihat setelah 7 hari. Susceptible secara spesifik terhadap antibiotika yang dikembangkan untuk melawan Mycobacteria. Klasifikasi Mycobacteria patogen. Mycobacteria patogen dapat dibagi dalam kelompok rapid dan slow growers. Ini merupakan klasifikasi dari Runyon. Untuk slow growers, Runyon 1 adalah photochromogens, misalnya Mycobacterium kansasii. Kemudian Runyon 2, scotochromogens, misalnya Mycobacterium scrofulaceum. Dan Runyon 3, yang merupakan non-chromogens, misalnya Mycobacterium avium complex, dan yang rapid growers adalah Runyon 4, contohnya adalah Mycobacterium fortuitum complex. Sejarah penemuan tuberkulostatik. Pertama, para aminosalicilic acid atau PAS pada tahun 1943 ditemukan oleh Lehmann, kemudian streptomycin oleh Waxman and Schat, kemudian thiacetazone pada tahun 1946 oleh Domecq, isoniazid pada tahun 1952 oleh Squibb, Roche, dan Bayer, kemudian pyrazinamid pada tahun 1952 Kushner,
dan rifamycin pada tahun 1957 oleh Sensi and Margulies, dan ethambutol pada tahun 1961 oleh Federle. Kalau dilihat di sini memang tidak banyak tuberkulostotik baru yang ditemukan, oleh karena penyakit ini umumnya tidak begitu menarik bagi industri farmasi untuk mengembangkan produk barunya karena potensi bisnisnya yang tidak begitu besar. Problem di klinik. Pengobatan tuberkulosis biasanya menggunakan terapi kombinasi 2, 3, atau 4 tuberkulostatik pada saat yang bersamaan. Hal ini digunakan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya resistensi. Namun demikian, fixed combination terapi ini bisa menyebabkan risiko munculnya efek samping yang dominan. Demikian juga kemungkinan terjadinya interaksi obat apabila 3 atau 4 macam tuberkulostatik itu digunakan juga bersama-sama dengan pengobatan atau obat lainnya. Obat baru yang potensial sebagai tuberkulostatik adalah moxifloxacin, kemudian PA824 dan TMC207 masih dalam kode pengembangan. Mekanisme kerja atau mekanisme aksi dari tuberkulostatik. Fluorokinolon ini bekerja dengan menghambat sintesa DNA, rifamycin ini menghambat sintesa RNA, dan streptomycin ini menghambat sintesa dari protein pada target 30S, kemudian macrolide ini menghambat ribosom RNA pada target 23S. Sedangkan isoniazid dan ethionamid ini menghambat pembentukan asam mikolat, ethambutol ini menghambat sintesa dari dinding sel, kemudian pyrazinamid ini menghambat sintesa membran sel. Dan beberapa obat dalam eksperimen seperti TMC207, PA824 ini dengan menghambat sintesa ATP. Kita bahas tuberkulostatik yang pertama yaitu rifamycin. Rifamycin bisa berupa rifampin atau rifampicin, kemudian rifapentin, dan rifabutin. Penggunaannya dalam terapeutik tuberkulose bisa digunakan tunggal rifampicin dosis 600 mg sekali sehari yang diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Bisa juga dikombinasi rifampicin 300 ditambah isoniazid 150 mg. Atau kombinasi rifampicin 120, isoniazid 50, dan pyrazinamid 300. Sedangkan untuk rifabutin, ini dosisnya 5 mg per kilogram per hari. Sedangkan rifapentin 10 mg per kilogram sekali seminggu. Efek samping yang sering dijumpai adalah berupa rash, demam, mual, dan muntah. Perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi obat karena rifampicin ini bisa menginduksi enzim CYP1A2 dan juga 2C9, 2C19, 3A4. Bagaimana parameter farmakokinetik dari tuberkulostatik? Pada tabel ini dapat dilihat parameter farmakokinetik dari beberapa tuberkulostatik yang berkaitan dengan tetapan kecepatan absorpsi, kemudian systemic clearance atau SCL, dan juga volume distribusi. Kalau dilihat dari tabel ini, maka rifabutin ini memiliki distribusi yang sangat luas. Bagaimana dengan parameter farmakokinetik rifamycin? Dilihat di sini bagaimana protein binding yang paling tinggi adalah rifapentin, sedangkan rifampin juga relatif tinggi protein bindingnya sehingga perlu diperhatikan interaksi obat-obat yang berkaitan dengan ikatan dengan protein. Oral bioavailability yang paling baik di sini adalah rifampicin, jadi absorpsi yang paling baik adalah rifampicin. Tmax-nya yang paling cepat dicapai adalah rifampicin. Demikian juga Cmax total, ini yang paling tinggi adalah rifampin dan juga rifapentin. Bagaimana dengan half-life? Half-life dari rifampicin ini relatif 2-5 jam. Yang perlu diperhatikan di sini juga adalah induksi ya. Jadi rifabutin maupun rifampicin dan rifapentin ini seperti yang dijelaskan sebelumnya,
sangat potensial untuk menginduksi enzim yang memetabolisme obat-obat lain yang digunakan bersamaan. Obat yang kedua kita bahas pyrazinamid. Pyrazinamid ini diaktifasi pada suasana asam. Mekanisme kerja ataupun mekanisme aksinya adalah menghambat fatty acid sintetase tipe 1. Sehingga pyrazinamid ini dikenal menghambat sintesa dari asam nikolat. Dia juga menghambat pH intraseluler dan mengganggu membran transport oleh HPOA. Yang ketiga adalah isoniazid atau INH yang merupakan tuberkulostatik yang paling banyak digunakan baik secara tunggal ataupun secara kombinasi dengan tuberkulostatik lainnya. INH atau isoniazid ini merupakan obat primer untuk kemoterapi tuberkulosis. Terapi kombinasi bisa digunakan bersama-sama yaitu isoniazid bersama-sama pyrazinamid dan rifampicin. Perlu diketahui bahwa INH ini dimetabolisme oleh NAT2 atau enzim N-asetiltransferase tipe 2 menjadi metabolit N-asetil isoniazid. Manusia atau pasien dapat dikelompokkan di dalam dua kelompok besar atau bimodal, yaitu kelompok pertama slow acetilator atau acetilator lambat, dan yang kedua adalah fast acetylator ataupun acetilator cepat. Bagi kelompok slow acetylator, maka dosisnya harus disesuaikan. Demikian juga fast acetylator harus digunakan dosis yang lebih besar. Jadi, pasien ini perlu diketahui apakah dia termasuk slow acetylator atau fast acetylator, sehingga dengan demikian dosis bisa ditentukan dengan lebih tepat. Perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya interaksi obat karena INH ini bisa menghambat CYP-C19, kemudian CYP3A, CYP2D6, dan juga dapat menginduksi CYP2E1. Jadi bukan hanya menginduksi enzim, tetapi juga bisa menghambat enzim yang memetabolisme produk ataupun obat yang lain. Jadi perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi antar obat yang digunakan bersama-sama dengan INH. Skema ataupun tabel ini menggambarkan mekanisme metabolisme dari isoniazid. Isoniazid seperti disampaikan tadi, terutama akan dimetabolisme oleh enzim NAT2 menjadi N-asetil isoniazid yang merupakan metabolit utama yang nantinya akan diekskresikan melalui urin. Skema ini menggambarkan polimorfisme dari isoniazid. Dapat lihat di sini yang merah, grafik yang merah merupakan slow acetylator, sedangkan grafik yang hijau ini adalah fast acetylator. Jadi ada polimorfisme isoniazid ini dikelompokkan dibagi dua menjadi slow acetylator dan fast acetylator. Tabel ini menggambarkan interaksi obat kalau diberikan bersama-sama isoniazid yang seperti disampaikan sebelumnya bisa menghambat ataupun bisa menginduksi enzim yang memetabolisme obat yang diberikan bersama-sama. Sebagai contoh, apabila isoniazid digunakan bersama-sama analgesik asid aminofen, ini bisa menginduksi metabolisme dari asid aminofen sehingga bisa menyebabkan efek samping hepatotoksisitas. Berikutnya adalah etambutol. Etambutol relatif banyak digunakan sebagai tuberkulostatik. Mekanisme kerjanya dengan menghambat arabinosil transferase 3. Absorpsi secara oral dan bioavailabilitasnya relatif tinggi, 80%. Dosis per oralnya sebesar 15-25 mg per kilogram per hari. Efek samping yang relatif banyak muncul adalah efek samping berupa pandangan ataupun visual, kemudian rash, dan demam. Yang kelima adalah clofazimin. Clofazimin ini merupakan senyawa yang mudah larut di dalam lemak atau fat soluble, tetapi sudah didiscontinue pada tahun 2005.
Clofazimine ini dapat dikategorikan sebagai orphan drugs dan mempunyai efek antiinflamasi. Berikutnya adalah kelompok aminoglikosida. Aminoglikosida ini hanya bisa diberikan secara parenteral. Contohnya adalah streptomycin, amikacin, dan kanamycin. Efek samping serius yang sering muncul adalah nefrotoksik pada ginjal, kemudian ototoksik pada telinga dan gangguan keseimbangan, sehingga diperlukan penyesuaian dosis dalam keadaan tertentu. Berikutnya adalah kelompok fluorokinolon. Fluorokinolon ini bekerja sebagai DNA gyrase inhibitor. Fluorokinolon ini merupakan second line tuberkulostatik. Contoh yang paling banyak digunakan adalah ciprofloxacin dan ofloxacin. Obat baru yang sedang dikembangkan adalah mofifloxacin. Ini diharapkan dapat menggantikan generasi obat tuberkulostatik yang lama seperti INH dan etambutol. Ethionamide, bioavailabilitasnya sangat baik, jadi absorpsinya hampir sempurna, hampir 100%. Dosis regimennya, dosis awal diberikan 250 mg 2 kali sehari, kemudian 25 mg per kilogram setiap 5 hari. Bisa dimulai dengan dosis 15-20 mg per kilogram per hari, di mana maksimum dosis yang perlu diperhatikan adalah 1 gram per hari. Efek samping yang sering dikeluhkan adalah anoreksia, nausea, vomit, iritasi lambung, dan gejala neurologik. Gejala neurologik ini sangat spesifik sehingga perlu dikombinasikan dengan vitamin B6. Sikloserin. Sikloserin ini pada pemberian oral absorpsinya relatif sempurna. Bioavailabilitas oralnya hampir 90%. Dosis regimennya adalah 250-500 mg 2 kali sehari atau BID. Efek samping yang perlu diperhatikan adalah neuropsikiatrik, dikenal dengan psychserin. Dapat juga menyebabkan sakit kepala, somnolence, dan psikosis. Prinsip kemoterapi antituberkulosis. Perlu diperhatikan evolusi dan farmakologi dari perjalanan penyakit Mycobacterium ini. Mycobacterium tuberculosis bukanlah spesies tunggal. Spesies kompleks yang 99,9% mirip pada level nukleotid. Beberapa spesies kompleks, misalnya Mycobacterium tuberculosis, Typhus humanus, Mycobacterium cannati, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, dan Mycobacterium microti. First line antituberculosis terapi adalah isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, etambutol, streptomycin, dan potensial nanti adalah moxifloxacin. Bagaimana keunggulan dari first line terapi ini dibandingkan dengan second line? First line terapi ini lebih berkhasiat dan ditolerasi lebih baik oleh pasien. Kelompok tuberkulostatik sebagai second line terapi adalah ethionamide, PAS, sikloserin, amikacin, kanamycin, dan capreomycin. Penggunaan second line ini pada kasus apabila toleransinya buruk dan resistensi terhadap first line therapy. Clinical summary. Penggunaan tuberkulostatik berupa polifarmasi, 3 atau lebih tuberkulostatik. Ini untuk meningkatkan efektivitas dari obat, berupa sinergi dari obat, dan juga untuk menghambat atau mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi. Oleh karena penggunaan polifarmasi ini dalam jangka panjang, sehingga perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi obat. Apakah itu penghambatan atau induksi enzim yang bisa memetabolisme obat lain yang diberikan bersama-sama. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan terjadinya efek samping yang spesifik pada penggunaan obat tertentu. Misalnya aminoglikosida,
memberikan efek samping nefrotoksik dan ototoksik. Sehingga dengan demikian, profil dari masing-masing tuberkulostatik ini perlu diketahui, baik profil farmakokinetiknya, kemudian profil terjadinya interaksi obat, dan juga efek samping yang serius, terutama dalam penggunaan jangka panjang. Top 10 soal tuberkulostatik yang dapat digunakan untuk mempersiapkan ujian kompetensi apoteker Indonesia ataupun ujian kompetensi dokter Indonesia. Seorang penderita tuberkulosis pria usia 60 tahun, berat badan 50, resisten terhadap tuberkulostatik first line therapy, INH, ethambutol, dan rifampicin. Pada pemberian tuberkulostatik second line, ternyata pasien responsif terhadap antibiotik golongan fluorokinolon seperti ciprofloxacin, ofloxacin, dan movifloxacin. Bagaimana mekanisme kerja dari golongan fluorokinolon ini? Jawabannya adalah A, karena mereka menghambat enzim girase. Ya, jadi jawabannya adalah A, menghambat enzim girase. Pemberian tuberkulostatik ethionamide pada penderita tuberkulosis dapat menyebabkan efek samping berupa gejala neurologik. Bagaimana cara mengatasi gejala neurologik ini? Jawabannya adalah A, pemberian bersama vitamin B6. 3. Monitoring kondisi klinis penderita tuberkulosis sangat penting karena pemberian kombinasi antituberkulosis jangka panjang dapat menimbulkan resiko berikut ini, yaitu apa? Interaksi obat dan efek samping obat. Jadi jawaban yang benar adalah B. Derivat rifamicin berikut ini memiliki waktu paruh T1/2 yang paling panjang, yaitu adalah rifabutin. D. Dapat dilihat dari tabel tadi. Obat baru berikut ini secara farmakologis potensial dapat digunakan sebagai antituberkulosis lini pertama. Jawabannya adalah B, moxifloxacin. Ini bisa menggantikan INH dan ethambutol nanti. 6. Pasien pria usia 50 tahun berat badan 50 kg menderita tuberkulosis disertai lepra. Bagaimana pilihan obat tunggal yang efektif melawan Mycobacterium tuberculose dan Mycobacterium leprae? Jawabannya adalah E, rifampicin. Karena rifampicin ini efektif untuk membunuh kuman Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae. 7. Tuberkulostatik golongan ini dapat menimbulkan efek samping berupa nefrotoksik dan ototoksik. Jawabannya adalah E, aminoglikosida. Jadi kanamisin, streptomycin, gentamicin ini bisa menyebabkan ototoksik dan nefrotoksik. 8. Tuberkulostatik berikut ini dapat menyebabkan efek samping neuropsikiatrik. Ini sangat spesifik, yaitu jawabannya C, sikloserin. Soal ke-9, penggunaan antituberkulosis lini kedua atau second line therapy hanya dapat diberikan pada kondisi klinis berikut. Jawabannya adalah A, yaitu resistensi terhadap antituberkulosis lini pertama. Soal ke-10, pemberian isoniazid bersama warfarin akan meningkatkan resiko interaksi obat dan menimbulkan efek samping berupa apa? Jawabannya adalah D, terjadi perdarahan yang serius. Demikianlah tutorial dan pembahasan mengenai tuberkulostatik. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa. God bless you all. Amen. Thank you. Selamat belajar, selamat ujian, dan sukses.